Waktu kalian sudah habis. Ini adalah cerita tentang Anita Patel. 15 tahun yang lalu, dia pernah kesurupan beberapa kali. Itu berarti tubuhnya secara bersamaan dirasuki oleh banyak arwah. Suami dan anak Anita, Richa, tinggal jauh darinya. Mereka tinggal di Boston, Amerika Serikat. Richa hanya punya sedikit kenangan tentang ibunya. Kapanpun Richa berusaha mencari tahu tentang ibunya, ayahnya selalu mengganti topik, yang mana hal itu sungguh aneh baginya. Karena ayah dan anak ini memiliki hubungan yang kuat. Richa adalah mahasiswi jurusan studi media. Ini adalah hari terakhirnya di SMA. Bagaimanapun juga, dia bertekad untuk pergi ke ladang. Anak kesayanganku, kau begitu manis. Semoga tak ada orang yang jahat padamu. Anak yang penyayang, kesayanganku. Semoga tak ada orang yang jahat padamu. Aku mendapat mimpi yang sama. Oh tidak.
Bagaimana aku bisa terlambat hari ini? Aku sudah menunggu saat ini sejak lama. Aku harap aku bisa mendapatkan nilai yang bagus. Bukan hanya karirnya Richa yang ditentukan oleh nilainya, tapi hidupnya juga ditentukan. Dia sudah memutuskan untuk menggunakan beasiswa kuliahnya untuk membuat film dokumenter di Ladakh. Di mana kau akan membuat film dokumentermu? India. India? Kenapa kau pergi ke India? Memangnya kenapa? Maksud ayah, kenapa kau tidak bicara dulu pada ayah? Ayah kan tidak pernah perhatian kepada hidupku. Bagaimana dengan nilaimu? Neha, kau dan aku mendapatkan nilai A+. Dan sekarang, kita akan mengerjakan proyek impian kita. Film dokumentasi tentang Ladakh. Aku ingin sekali pergi ke sana. Ayah ingatkan kau tidak boleh pergi ke Ladakh. Kau mengerti? Kalau tidak, awas. Apa ayah akan melakukan? Sikap yang ayah lakukan pada ibu. Ayah punya banyak pertalian dengan ibu. Tapi ayah tidak menyimpan satupun foto ibu di sini. Ayah jangan berpikir kalau aku ini sama dengan ibu. Umurku sudah 18 tahun. Aku bisa mengurus diriku sendiri, ayah. Aku tetap akan pergi ke Ladakh. Richa? 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 Dia menjadi keras kepala. Kau akan melakukan tugasmu. Oke? Aku perlu mencari cara lain untuk berurusan dengannya. Richa dan teman-temannya, Sam dan Neha, sudah sampai di Ladakh. Semua hal tentang Ladakh benar-benar indah. Tapi di sini, Richa sebentar lagi akan mengetahui kebenaran yang mana akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Hei Richa, ayo foto dengan latar belakang ini. Ayo.
Apa denganmu? Apa yang kau lakukan? Kau bisa Ada jatuh. apa? Kau baik-baik saja kan? Ayo, kita pulang. Ada apa? Itu, Apa? itu. Ayo kita lihat ke sana. Di sana. Di sebelah sana. Apa, Richa? Dia tadi ada di sana. Kau pasti masih dihantui oleh mimpi burukmu itu, Richa. Diam ya. Mimpi itu bukan apa-apa selain perwujudan dari otakmu. Semua pikiran, emosi, hasrat yang tidak terpenuhi, mereka berubah menjadi mimpi. Wow, Richa. Kau jadi religius setelah datang ke India. Sebaiknya kau jujur padaku saja, Richa. Kau datang ke sini bukan untuk buat film, kan? Tapi untuk sebuah misi pencarian. Richa memang sedang mencari jawaban yang sudah dia cari-cari sejak dia masih kecil. Kenapa dia dihantui oleh mimpi itu dari masa kanak-kanaknya? Kenapa ibunya menghilang secara tiba-tiba? Film dokumentasi Ladak Surga di Atas Bumi pengambilan pertama. Kashmir dijuluki surga di atas bumi. Ladakh adalah salah satu daerahnya. Dan Ladakh terkenal dengan biara-biaranya yang indah. Oke. Permisi. Menurut penelitian kami, di wilayah ini ada biara tua. Umurnya kira-kira sudah ratusan tahun. Apa kau tahu tentang ini? Pergilah. Tinggalkan tempat ini. Neha, Neha, kau baik-baik saja. Kadar oksigen sangat rendah di ketinggian seperti ini. Menurutku kita pergi saja. kau benar. Ayo Neha. Ayo.
Aku yakin semua hal yang sudah aku alami, mungkin banyak orang yang pernah mengalami hal yang sama. Suatu waktu dalam hidup mereka, kita bertemu dengan orang asing atau pergi ke tempat yang baru. Kita akan dapat suatu getaran tertentu atau merasakan hal yang sama. Aku juga merasakan hal seperti itu ketika aku melihat biara itu untuk pertama kalinya. Tinggalkan tempat ini. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang biara itu. Besok aku akan mencari tahu sendiri. Berhenti. Kau tidak boleh masuk. Aku mempunyai surat izin dari pemerintah India dan Dewan Ladakh. Lagi pula ini hanya proyek sekolah. Kenapa Anda keberatan dengan ini? Aku pernah menyuruhmu dari awal untuk meninggalkan tempat ini. Puji Dewa. Anak kesayanganku, kau begitu manis. Semoga tak ada orang yang jahat padamu. Ibu. Ibu.
apa yang terjadi padamu. Aku tahu kalau suatu hari aku akan menemukanmu. Aku tidak memiliki fotomu, Bu. Tapi aku memimpikanmu setiap malam. Beritahu aku, Bu. Apa yang ayah lakukan padamu? Beritahu aku. Ayo keluar. Lepaskan Ayo. aku. Ibu. Ayo keluar. Ibu. Ayo keluar. Ibu. Keluar. Ibu. Cepat keluar. Ayo. Ayo. Ibu. Gadis bodoh. Apa kau sadar? Kau sudah melakukan kesalahan besar. Anda yang sudah melakukan kesalahan. Anda sudah mengurung ibuku di dalam sini. Kalian semua akan dihukum untuk ini. Ibuku menderita karena kesakitan. Aku tidak akan memaafkan kalian. Ingat itu. Pergilah. Aku bilang pergi dari sini. Di dunia ini, hubungan seorang ibu dan anak dianggap sebagai hubungan yang paling sakral. Dan aku sudah bertemu dengan ibuku setelah kami berpisah sekian lama. Aku tidak menyangka akan menemukannya secara tiba-tiba. Ini adalah keajaiban untukku. Aku merasa lebih sedih bertemu dalam kondisinya yang seperti itu, daripada merasa senang harus bertemu dengannya. Apa kau percaya? Aku sudah menemukan ibuku setelah 15 tahun. Aku harus mengeluarkannya bagaimanapun caranya. Aku benci pada ayahku. Bagaimana bisa dia meninggalkan ibu dalam kondisi ibuku seperti itu? Tenang, Richa. Lihat, aku punya beberapa nomor telepon rumah sakit jiwa. Kita bisa menelpon salah satunya untuk menyelamatkan ibumu. Bagaimana? Dengar, kita perlu melaporkan ini ke polisi. Kenapa? Itu Iya, karena kita tidak tahu tata cara hukum di India. Oh ya, apa kau memiliki barang bukti? iya. Aku punya buktinya, tapi di kameraku. Sial. Kenapa? Kameraku tertinggal di tempat itu. Oh,
Berhenti. Itu... Kenapa kau tidak mengerti juga? Dia itu ibuku. Kenapa kau harus mengurungnya di sini? Semuanya direkam di kamera ini. Lihatlah, kau akan mengerti semuanya. Kau punya pertanyaan lagi? Dia menimbulkan malapetaka walaupun dia dikurung. Kau tahu apa yang kau lakukan? Kalau dia dibebaskan dari tahanan, Apakah tidak ada cara untuk menyembuhkan ibuku? 10 tahun yang lalu kita sudah berusaha menyembuhkannya. Aku dan temanku mengambil tugas ini. Oh dewa, bersihkanlah jiwanya. Kalian semua begitu bodoh. Kalian membahayakan hidup kalian sendiri. Aku akan menghancurkan kalian. Kalian akan saling membunuh. Lihat kan? Dan ingat ini baik-baik. Hah? Hah? Aku juga berusaha menyelamatkan hidupku. Tapi kami mendapat kepastian kalau ibumu tidak bisa disembuhkan. Karena dia sudah dirasuki oleh 9 arwah yang berbeda. Aku bersimpati padamu.
Tapi ini yang terbaik untuk kita. Sekarang kau tinggalkan tempat ini. Ketika aku melihat ibuku, aku sadar kalau dia menderita karena penyakit jiwa yang sangat serius. Dirasuki oleh 9 arwah. Aku pernah melihat hal seperti itu di televisi dan aku membaca di buku. Aku tidak tahu kalau semua hal ini ternyata ada. Dia menimbulkan malapetaka walaupun dia dikurung. Kau tahu apa yang kau lakukan kalau dia dibebaskan dari tahanan? Rica, Rica, ada masalah apa? apa yang terjadi? Rica, kenapa kau menangis? Katakan padaku, apa yang terjadi? Kalian tidak akan percaya dengan hal ini. Hari ini, ketika aku pergi ke biara, aku melihat Apakah jejak kaki di kamera? Suara ini. Tapi mikrofon kameranya mati. Sudahlah, kau diam saja. Jangan menakutiku. suara apa ini? Tunggu sebentar. Dia berusaha mengatakan sesuatu. Coba kita putar secara terbalik. Selamatkan ibumu. Datanglah ke ibumu. Itu artinya
ibumu sudah mengenalimu. Tapi bagaimana mungkin kau bilang kau lihat dia 15 tahun yang lalu? Datanglah pada ibumu. Dia adalah ibuku. Meskipun aku sudah mengenalinya, aku harus membebaskannya bagaimanapun caranya. Aku tidak bisa meninggalkannya dengan kondisi seperti itu. Jangan khawatir, Richa. Kami bersamamu. Semuanya akan baik-baik saja. Kami semua sudah siap. Waktunya sudah datang. Biarawan yang sudah memberi tempat tinggal untuk ibuku selama bertahun-tahun menolak untuk bisa membantuku. Aku mencari seseorang yang bisa membantuku untuk menyembuhkan dan juga menyelamatkan ibuku dari kondisi seperti itu. Selamatkan ibumu, sayang. Hei Richa, aku akan berbicara dengan orang-orang ini untuk mendapatkan keterangan. Richa, polisi datang ke hotel. Mereka mencarimu. Mereka mendapat informasi kalau paspormu palsu. Tenang saja, aku tidak akan kembali ke hotel. Richa, dengar, pekerjaannya sudah selesai. Ayo pergi, ayo. Maaf. Aku tidak bisa membantumu. Aku tidak bisa melakukan. Agama Buddha melarangnya. Kumohon Anetia. Bukankah agamamu mengajari untuk menolong orang lain? Ini bukan pertama kalinya. Bagaimana jika guru melihat potongan ini? Apa guru mengetahui yang guru lakukan? Apa kau mencoba untuk memerasku? Tidak. Kami ini hanya berusaha untuk meyakinkanmu. Apa gunanya menjadi biarawan atau memiliki semua pengetahuan jika tidak bisa memecahkan masalah orang lain? Ini tidak hanya agama Buddha saja.
Semua agama juga mengajarkan untuk membantu sesama umat manusia yang membutuhkan. Tidak ada agama di atas kemanusiaan. Jadi semua harus menolong. Baiklah. Ini tidak akan mudah. Bahkan jika kau sudah siap sekalipun. Pada saat itu, kami sedang memulai persiapan pengusiran setan. Aku pikir semuanya akan baik-baik saja. Tapi takdir menyimpan sesuatu yang berbeda untuk kami semua. Ada hawa dingin yang sudah menyelimuti punggungku. Ketika aku memikirkan apa yang akan terjadi, setelah itu aku sadar kenapa ayahku berusaha menghentikanku. Dalam rangka pengusiran setan, aku sarankan jiwa si korban agar tenang dan juga kuat. Hanya dengan begitu, baru dia bisa melawan arwah-arwah yang sudah merasuki tubuhnya. Satu hal penting lagi, ketika ritual dilaksanakan, tidak peduli berapa kali korban memanggil namamu, kau tidak boleh melihat ke matanya. Sebelum kita melakukan ritual pengusiran setan kepada ibumu, pertama-tama kau perlu melihat prosesnya dulu. Kau perlu mengambil alih dalam ritual ini. Aku tahu bagaimana dia telah dirasuki. Dan itu membuat pekerjaanku menjadi lebih mudah. Richa, Sam, apa kalian berdua mau ikut denganku? Aku tidak apa-apa. Ayo, serang aku. Richa, cobalah untuk fokus.
ada yang memberi tatapan jahat padamu. Kau anak penyayang, kau kesayanganku. Semoga tak ada yang memberikan tatapan jahat padamu. Aku tidak akan pernah teralihkan oleh pertunjukan murahanmu itu. Oh, aku sangat kesakitan. Ah, ah. Maafkan aku. Aku tidak akan mengulangi kesalahanku. Tapi yang tidak aku mengerti, jika dia dirasuki oleh beberapa arwah lain, bagaimana dia bisa tahu tentang Richa juga ibunya? Ini hanya berarti satu hal. Itu adalah kenyataan. Kalau ibunya Richa dirasuki oleh 9 arwah, kenyataan yang lainnya adalah arwah-arwah ini bisa meninggalkan tubuh yang satunya dan merasuki tubuh yang lain. Karena itulah tugas kita menjadi lebih sulit. Kita harus menyembuhkan ibumu secepat mungkin. Jangan khawatir, Bu. Ibu akan baik-baik saja. Ah! Ah! Kau tidak bisa jadi biarawan. Karena kau pasti jatuh cinta dengan putriku. Kenapa tidak ada yang ingin jadi temanku? Hah? Kemari sayang. Kemarilah.
Sini, ayo ibu mandikan. Hah? Ayo sayang, datanglah! Ibu. Tinggalkan ibuku sendiri. Kau pasti akan mati. Kau pasti akan mati. Kau pasti akan mati. Lepaskan aku. Lepaskan tanganku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepas. Lepas. Kau akan mati. Beraninya kau datang kemari. Aku tidak bisa menyelesaikan ini selama 15 tahun. Dan kau ingin melakukan ini hanya dalam 1 hari. Kau sadar apa yang telah kau lakukan? Ayo pergi. Tinggalkan dia. Neha. Aku sudah membuat kesalahan besar. Aku tidak ingin melakukannya lagi. Apa maksudmu, Richa? Ada apa denganmu? Kita sudah kehilangan Sam, kan? Aku tidak mau kehilangan seseorang lagi.
Kau harus kembali. Sampai kapanpun aku akan menjadi sahabatmu, Richa. Dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Apa yang sudah kau dan Sam lakukan untukku? Bahkan ayahku juga tidak pernah mau melakukan hal itu. Lalu kenapa kau menyuruhku untuk kembali? Karena aku tidak ingin kalau kau sampai terpisah dari ibumu seperti aku. Aku terpisah dari ibuku. Tidak, Richa. Tolong. Anetia? 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 Apa semua baik-baik saja? Kenapa kau memegang kaleng bahan bakar? Anetia? 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 Aku ingin mati. Aku ingin mati. Anetia? Aku ingin mati. Aku ingin mati. Aku ingin mati. Jangan, Aku ingin jangan mati. lakukan itu. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Aku Jangan lakukan ingin itu. mati. Aku ingin mati. Kau adalah
Anak kesayanganku, kau begitu manis. Mudah-mudahan tidak ada orang yang memberikan tatapan jahat kepadamu. Anetya! Waktumu sudah habis. Anetya! Anetya! Kau anak kesayanganku, kau begitu manis. Semoga tak ada orang yang menatap jahat. Kau anak penyayang, kau kesayanganku. Semoga tak ada orang yang jahat. Tubuh ibumu tak berguna lagi untuk kami. Karena itu, kami butuh rumah baru dan tubuh untuk ditinggali. Tidak! Kau? Kenapa kau di sini? Aku dipanggil ke sini untuk membantumu. Semoga dewa membantumu. Semoga jiwamu dibersihkan. Ayah. Bukankah ayah sudah memperingatimu untuk tidak pergi ke ladang? Aku tidak tahu bagaimana aku bisa berada di sini, Ayah. Ya sudah, mari lupakan semuanya. Sekarang kita akan pulang ke rumah di Amerika. Itu sudah terlambat.
2 hari yang lalu, kondisi ibumu sudah sangat membaik. Itu bukan pertanda baik. Artinya, kesembilan arwah itu sedang mencari tubuh yang baru. Dan kaulah target utamanya. Tapi tenanglah, aku akan berusaha untuk melindungi kalian berdua. Jimat ini akan melindungi kalian berdua. Terima kasih banyak. Anda telah menjaga Anita selama 15 tahun terakhir ini. Kami berusaha melakukan yang terbaik. Tapi untuk sementara waktu, nyawa putrimu sedang terancam. Kalau kau ingin dia aman, kau harus memberitahu kami bagaimana istrimu bisa dirasuki oleh 9 arwah itu. Seperti Richa, Anita juga tertarik dengan fotografi. Itulah kenapa kami ke Ladakh selama liburan musim panas. Suatu hari dia meninggalkan Richa dan aku dan pergi untuk mencari gambar. Ketika dia kembali, dia berbeda. Dia memecahkan kameranya untuk alasan yang bodoh. Hari demi hari, kondisinya bertambah parah saja. Dan dia juga pernah mencoba untuk membunuhku. Keadaan bertambah buruk ketika dia mencoba menenggelamkan Richa ke dalam bak mandi. Aku sadar kalau ini bukan kondisi medis. Ini mengapa aku mencoba melakukan pengusiran setan dengan bantuan Kashmiri Pandits. Tapi setelah itu, polisi pun menahannya dan menempatkannya di rumah sakit jiwa. Aku tidak tahu bagaimana bisa dia kembali ke Ladakh. Selama 15 tahun, dia sudah memanggil putrinya pulang ke rumah. Kita kehabisan waktu. Menurut rasi bintang, kalau kita tidak melakukan ritual pengusiran setan sebelum tengah malam nanti, semua arwah itu akan merasuki jiwa anakmu. Kau tidak tahu tempat di Ladakh di mana dia dirasuki? Peristiwa itu sudah 15 tahun yang lalu.
Aku tidak mengingatnya. Ayah tidak menyimpan satupun foto dengan ibu. Itu tidak benar, sayang. Semua foto tersimpan aman bersama ayah. Ayah mencintai ibumu, sayang. Maafkan ayah tidak bisa menolongnya. Ayah sudah menghabiskan seluruh hidup ayah dalam rasa bersalah ini. Ayah sudah meminta sekretaris ayah untuk meng-email foto-foto itu. Tapi apakah ini akan dibantu? Tentu saja, Ayah. Aku baca di buku agama Buddha tentang ritual pengusiran setan. Jika kita temukan tempat dia dirasuki, maka kita bisa memecahkan semua masalahnya. Ambil gambarnya. Sekarang aku punya petunjuk. Kesembilan arwah ini memiliki cara yang umum pada saat menyerang korbannya. Aku yakin salah satu arwah ini lebih kuat dari yang lain. Dan dialah yang memerintahkan kepada arwah-arwah yang lain untuk merasuki tubuh manusia. Setelah itu, yang dirasuki akan membunuh orang yang lain. Tapi aku tidak mengerti satu hal. Bagaimana 9 arwah ini berhubungan satu sama lain? Apa mereka keluarga yang sama? Itulah yang mengejutkanku. Tidak mungkin mereka berhubungan satu sama lain. Dalam beberapa tahun aku sudah mempelajarinya. Pola-pola suara mereka, aku sudah mencatatnya. Begitupun usia arwah mereka. Ambillah bukuku. Bukankah mereka sudah merasuki Anita? Lalu kenapa mereka mengincar Richa? Karena Richa sudah setuju untuk jadi tuan rumahnya. Jika saja kita tahu tempat di mana Anita dirasuki, itu akan membuat pekerjaan kita lebih mudah. Kita dapat menyelamatkan istrimu dan juga nyawa putrimu. Tapi kalau kita gagal, maka kita semua akan mati. Dulu ibuku cantik sekali. Ini adalah foto yang terakhir diambil olehnya. Temukan tempat ini dan beritahu aku. Kita tidak punya banyak waktu. Coba lihat ini. Yang ini adalah nama lama dari jalanan ini. Dan nama barunya adalah... Hari ini ada hotel di jalan ini.
Ini tempat seperti pada umumnya. Bagaimana seseorang bisa dirasuki di sini? Pasti ada sejarah dari tempat ini yang tidak kita sadari. 30 tahun yang lalu di tempat ini terjadi tanah longsor. Ini nama-nama mereka yang mati. Mereka dikubur di atas sini. Tempat ini beberapa tahun adalah tanah gersang. Setelah itu pembangunan dilakukan. Tunggu dulu, foto bangunannya sedang dimuat. Bukankah itu tempat yang sama di mana ibumu sudah ditahan selama 15 tahun? Ya Tuhan, berarti ini adalah tempat di mana ibu datangi saat itu. Aku pikir inilah waktunya. Pergi sana. Pergilah ke neraka. Kau akan pergi ke neraka. Aku tidak ke sana. Aku kan hanya bermain saja di sana. Itu bukan kebiasaanku. Jangan teriak. Aku tidak ingin dengar suara apapun. Aku tidak ingin dengar suara apapun. Diam! Tidak bisakah? Kau melihat? Aku sedang bicara. Jangan ganggu aku. Bisa aku keluar? Aku ingin bermain. Diam! Jadi, inilah kebenarannya. Orang-orang dengan umur yang berbeda mati di tempat yang sama, dengan cara yang sama, dan pada waktu yang sama. Itulah mengapa semua arwah yang ada di sini telah merasuki ibumu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi kita perlu melakukan sesuatu pada kesembilan arwah ini. Kalau tidak, begitu ibuku sudah dirasuki, aku yakin maka aku juga pasti dirasuki. Besok orang lain juga akan melewati hal yang sama. Kita harus menyingkirkan mereka untuk selamanya. Aku akan melakukan ritual ini untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku harap semuanya berakhir dengan baik. Kalau tidak, kita semua akan mati. Hei! Kenapa kau bawa kami ke sini? Aku ingin berbicara dengan Durja. Kau... Bagaimana kau bisa tahu nama aku? Aku tahu semua tentang dirimu. Kalian semua akan merasukiku. Setidaknya aku mesti tahu nama kalian. Tapi aku hanya ingin berbicara dengan Durja. Kalian semua adalah bawahannya, iya kan? Tidak ada. Tidak ada yang namanya bawahan. Kami semua mempunyai hak yang sama di tubuh ini. Darahnya
dagingnya. Kami berbagi setiap bagian tubuhnya sama-sama. Dan kau tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Yang aku tahu adalah kalau dia pernah memberitahuku, dia ingin menjadi arwah tunggal untuk merasukiku. Ah! Oh! Dia berbohong. Dia berbohong. Jangan dengarkan dia. Tapi siapa yang tahu kebenarannya? Masing-masing dari kita punya hak yang sama di tubuh ini. Hei, dengarkan aku. Dia berbohong. Dia bicara omong kosong. Tidak. Tidak ada yang tahu kebenarannya. Bagaimanapun, kita semua punya hak yang sama pada gadis ini. Dia berbohong. Dia berbohong. Ah! Ya! Dia berbohong. 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 Hei, dia memainkan tipuannya. Dia akan dirasuki. Inilah mengapa. Tapi bagaimana kalau Durja yang memainkan tipuannya? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Dia tidak bisa tinggal dengan kita. Kau tidak bisa tinggal dengan kami. Lagi pula, kita harus meninggalkan tubuh ini. Kau tidak bisa tinggal dengan kami. Inilah saatnya meninggalkan tubuh ini. Inilah saatnya meninggalkan tubuh ini. Inilah saatnya meninggalkan tubuh ini. Inilah saatnya. Inilah saatnya. Ya, inilah saatnya meninggalkan tubuh ini. Pak, sekarang adalah giliranmu.
Sebelumnya biarawan itu tidak pernah melakukan ritual seperti itu. 9 biarawan biasa dan 1 biarawan yang buta, yang terlalu banyak untuk 9 arwah. Dan mereka sudah menangkap ke-9 arwah itu untuk selamanya. Tapi ibuku tidak akan pernah bisa normal lagi. Ibuku tidak bisa bertahan. Tempat di mana dia pernah ditahan selama itu sekarang sudah dikunci rapat dan tidak ada yang pernah datang ke sana. Karena memang tidak dibuka untuk umum. Aku sudah berjanji pada ayahku kalau aku tidak akan pernah kembali ke Ladakh. Kita sering menemui kasus kesurupan tunggal dari bagian yang berbeda di negara ini. Sedangkan untuk kasus kesurupan ganda di mana lebih dari 1 arwah yang terlibat, ini sangatlah jarang terjadi. Jika lebih dari 1 arwah memasuki tubuh manusia, hal itu dianggap suatu kejanggalan. Tubuh manusia hanya bisa menopang 1 arwah. Jika lebih dari 1 arwah yang tinggal di tubuhnya, tubuhnya juga akan mengalami perubahan bentuk. Anda bisa melihat di episode ini kalau ibunya Richa, dia mengalami perubahan bentuk bagian tubuh. Tubuhnya bengkok pada sudut yang aneh. Tubuhnya sudah berubah bentuk. Itu adalah hasil dari tubuhnya yang dirasuki oleh 9 arwah sekaligus. 9 arwah tinggal di dalam tubuhnya. Dalam rangka pengusiran setan kesurupan ganda, seseorang harus memiliki pengetahuan tentang teknik khusus. Teknik ini bisa ditemukan pada buku kuno bernama Sid Kunjika Sutra. Dalam melakukan ritual ini, seseorang harus memperhatikan banyak faktor seperti tanggal dan waktu, sehingga itu bisa dilakukan dengan aman. Ada banyak kitab lain yang menggambarkan ritual ini, tetapi silahkan lakukan dengan ritual ini. Ini adalah tugas yang sangat menakutkan. Ini bisa dilakukan oleh biksu Buddha, biarawan Buddha, ataupun oleh ulama Islam. Mereka harus memiliki beberapa kekuatan khusus untuk menghadapi kasus kesurupan ganda seperti itu.